menghargai, ya, saya berterima kasih Mas Gibran menyebut nama saya, ya kan. Nggak tahu kenapa saya bilangnya kelihatannya di sana ada yang rindu sama saya. Yang menarik lagi, waktu kita loncat nih Pilpres kemarin, pas debat ya. Debat Pilpres, nama Pak Tom Lembong disebut sama Mas Gibran. Pak Tom Lembong ada di lokasi nggak, Pak? Ada kan, berarti kan? Lucu, ini juga tangan Tuhan. Gimana nih, Pak? Kan debat Capres-Cawapres ada 5. Iya. Ya kan? Saya udah mendampingi Pak Anies, Pak Muhaimin 2 kali. Jadi fair dong kasih peluang ke orang yang lain, anggota tim yang lain untuk menghadiri di lokasi. Dan saya waktu itu di studio TV CNBC untuk jadi live komentator ya. Dan waktu Mas Gibran sebut nama saya 2 kali, saya lagi di ruang transit ya. Terus di TV kita para narasumber, terus saya lagi nonton TV, terus melihat nama saya disebutkan sampai 2 kali. Ya ada satu komentator ya, narasumber yang punya drone emprit. Iya. Ya, Ismail Fahmi. Ya. Dia lagi duduk di sofa, dia diam-diam fotoin saya. Pas lagi tercengang gitu. Biasanya itu di-post di Twitter biasanya. Terus ya kan kami langsung live setelah debat Cawapres sudah selesai. Ya langsung moderator. Kebetulan kan narasumber 01, 02, 03. Saya 01, jadi udah pertama ditembak. Pak Tom, gimana rasanya disebut namanya disebut dua kali, ya kan? Ya terus saya sampaikan kan, ya saya menghargai, ya, saya berterima kasih Mas Gibran menyebut nama saya, ya kan? Nggak tahu kenapa saya bilangnya kelihatannya di sana ada yang rindu sama saya. Ya kan? Kangen ada Pak Tom di sampingnya gitu. Dan ya saya menanggapi enteng-enteng aja kan. Jadi ya peristiwa lucu yang menjadi bagian dari kisah hidup saya, cukup unik. Jadi katanya kalau ada hubungan yang udah lama, terus lama tidak ketemu, kemudian orang itu menyebut lagi nama yang pernah dia berutuk, rasa sakitnya itu dalam sekali katanya. Sampai disebut namanya. Saya kira kita nggak usah berandai-andai atau berspekulasi berlebihan ya. Mungkin itu cuma gimmick kan, untuk dalam pertarungan debat. Ya, buat saya sih jadi kisah lucu aja, ya kan, bagian dari kisah hidup saya yang unik. Tapi orang akhirnya nyari di Google cuma. Jadi ramai nih Pak Tom Lembong. Jadi ini tahu banyak yang ngomong ajusi. Ajusi Tom Lembong jadi banyak fansnya, Pak. Ya, balik lagi ya. Kita senantiasa harus ingat pas lagi naik daun, ya. Tinggal tunggu waktu sampai kembali normal atau bahkan turun lagi ya. Selalu ada siklusnya, jadi jangan euforia juga kan pas lagi lagi di atas, lagi di atas gitu ya, atau lagi disorot atau dapat banyak perhatian. Dan terbukti kan, hidup itu ada naik turunnya ya. Jadi juga pas lagi down, jangan nyerah, jangan juga terlalu depresi atau gimana ya. Badai pasti akan berlalu dan dunia pasti akan berputar. Pak Tom sekarang sudah bebas. Banyak orang tanya, Pak Tom ngapain ya sekarang? Apa yang dikerjakan sekarang? Ya gini-ginian, keliling ke podcast-podcast, ke wawancara-wawancara media. Saya juga masih ngelihat ya, permintaan masyarakat masih ada gitu ya, masih mau menggali mengenai perkara, mengenai latar belakang politiknya, mengenai dampak atau potensi dampak kepada sentimen investasi, iklim usaha ya. Tapi saya kira sekarang udah waktunya untuk sedikit bergeser topik. Kedepannya saya mau mulai ngurangin
diskusi mengenai perkara saya, cukup mengenai gula kayaknya. Dan sebenarnya yang mungkin agak penting saat ini, saya mau berbagi tips and tricks ya untuk pelaku usaha, ya, terutama yang skala menengah, kecil dan mikro, ya, di dalam kondisi ekonomi yang cukup sulit ya, menantang. Ya, saya mau coba kita lihat bagaimana respons masyarakat, kemudian ditanggapi masyarakat ya. Saya mau coba berbagi trik-trik, ya, ilmu-ilmu sederhana tapi praktis yang mungkin bermanfaat bagi pelaku usaha ya dalam kondisi seperti ini. Banyak banget permintaan untuk terus berbagi ilmu, ya, podcast, mungkin banyak yang nyuruh saya nulis buku. Ya, kita lihatlah. Lumayan berat tuh. Pak Tom, ini kan kita mengalami situasi di mana yang berat bukan cuma dunia usaha, tapi juga masyarakat. Iya. Masyarakat berat, dunia usaha juga berat. Betul. Pajak tiba-tiba banyak banget terjadi. Tiba-tiba pelaku usaha, kafe, takut dikenain royalti. Belum lagi daya beli yang menurun. Sehingga banyak PHK di mana-mana. Kemarin kita lihat di Tangerang ada toko baju yang butuh cuma 10 orang yang antri ribuan orang. Apa yang Pak Tom lihat dalam situasi yang ada sekarang? Apakah Pak Tom akan melakukan sesuatu untuk supaya ini jadi lebih baik gitu? Kalau saya pribadi ya, melihatnya sewajarnya buat saya ya, saya akan lebih ambil pendekatan bottom up. Ya, jadi saya mau lebih fokus ke hal-hal praktis di lapangan yang dihadapi oleh setiap pengusaha. Ya. Tapi seringkali pengusaha tuh nggak tahu atau tidak ada paradigma yang punya presisi gitu ya, yang baku. Mungkin hanya feeling. Ya. Saya kira kalau istilahnya top down, ya, kebijakan makro, tentunya tanggung jawab dan wewenang daripada pemerintah yang terpilih. Ya kan? Jadi saya kira kita berikan waktu, berikan ruang untuk pemerintah yang terpilih. Ya kan? Ini kan memang pilihan kalian. Pilihan pemilih sudah jadi fakta bahwa yang sedang memegang mandat adalah pasangan terpilih dengan timnya. Ya, kita persilahkan. Ya. Tapi sementara itu kan banyak yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri. Ya, nggak usah nunggu-nunggu pemerintah, nggak usah terlalu bergantung kepada sistem atau lembaga. Ya, banyak yang bisa dikerjakan antar pelaku usaha, ya kan, antar pelaku usaha dengan nasabahnya, ya, untuk menciptakan nilai tambah, ya, untuk berinovasi. Tapi mungkin misalnya ya, banyak informasi yang mereka tidak punya, ya, yang saya punya, bisa saya berbagi. Dan sekali lagi ya, kita akan tes ombak, ya, kita akan tes pasar, apakah ide-ide ini laku atau tidak, ya kan? Terus kita lihat apa yang sebenarnya bisa saya bantu, ya, dari segi berbagi ilmu atau berbagi pengalaman, ya. Ini ada yang menarik juga, kalau kita dengar nih di masyarakat sekarang, tadi masih terkait dengan kurangnya lapangan pekerjaan. Lapangan kerja berkurang, lapangan pedal makan nambah. Gimana tanggapannya Pak? Lapangan kerja berkurang, lapangan pedal nambah. Lapangan pedal. Wah, ini saya tahu Mbak Diandra mengarahnya kemana. Memang satu tantangan yang dari dulu ya. Kita suarakan di saat kampanye Pilpres adalah ketimpangan. Ya. Ekonomi kita memang semakin bergantung kepada kelas atas. Ya, jadi konsumsi dari kelas atas itu yang memotori konsumsi nasional. Ya. Tahun lalu BPS sudah resmi memperlihatkan
kelas menengah kita menciut dari 22%, warga kita menjadi hanya 17%. Di kelas menengah menipis, yang berpenghasilan rendah mungkin juga daya belinya menurun. Ya kan? Jadi memang sekarang ekonomi kita sangat tergantung kepada kelas atas yang mungkin main pedal. Ya kan? Karena putaran uangnya juga ada di situ. Iya. Jadi, nah itu contoh di mana fokus kebijakan ekonomi kepada hardware, ya, perangkat keras, itu menguntungkan pemodal. Ya, karena itu program atau proyek yang sangat padat modal, bukan padat karya. Padat karya. Ya, ya kita lihat sekali lagi yang pegang wewenang dan tanggung jawab adalah pemerintah terpilih, ya kan? Dan saya yakin akan banyak pengalaman menarik, ya, banyak pelajaran dari pengalaman ini. Tapi balik lagi, saya orangnya sangat praktis. Ya, mungkin kelihatan dari briefcase-nya Bapak. Sangat praktis. Jadi saya mau mencoba mendorong ya semua pelaku usaha untuk berinovasi, untuk berpikir keras ya. Kan nggak ada gunanya juga ngoceh doang, ya kan, ngeluh, curhat. Jadi lebih baik kita diskusi publik, ya kan, kita diskusi apa-apa saja ide-ide baru, ya, peluang-peluang baru yang bisa digarap, tren kita kira-kira kemana, ya, dan apa yang ya memang sudah harus ditinggal ya karena itu sudah tidak zamannya gitu ya, karena satu faktor atau yang lain. Kira-kira sektor-sektor mana yang akan berpeluang ya ke depannya, dan opsi-opsi atau ide-ide cara-cara untuk menggarapnya gitu ya sebagai pelaku usaha ya. Pak Tom udah bertemu dengan teman-teman pengusaha yang juga kenal-kenalan Pak Tom juga kan banyak. Zaman sekarang tentunya lebih banyak audio call, audio call, video call, ya, jadi sangat efisien. Ya itu juga satu tugas saya sekarang ini, menjadi pendengar yang baik ya, karena saya 9 bulan di dalam tahanan, akses saya kepada informasi, apalagi perbincangan publik sporadis, ada akses terbatas tapi terbatas dan sporadis ya, tidak konsisten. Jadi sekarang saya lagi nyerap semua berita, perkembangan terkini, ya, tren dan sebagainya. Tapi dalam waktu dekat saya mau mulai mencoba berbagi ide-ide, ya kan, potensi solusi yang konkret ya dan praktis ya bagi pelaku usaha. Jadi kalau setelah keluar terus ada informasi rekening yang 3 bulan tidak ini akan diambil, tanah 3 tahun atau 2 tahun akan diambil negara, guru yang gajinya masih kecil sementara DPR gajinya dinaikkan, itu dengar dong semua itu ya? Saya dengar. Gimana nih Pak tanggapannya? Balik lagi, sebagai orang yang pragmatis, ya salah satu istilah favorit saya ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, ya kan, do what you can. Jadi salah satu pepatah favorit saya start where you are, use what you have, do what you can. Ya, jadi yaudah kita di sini, kita mulai dari sini, ya kan, kita pakai apa yang kita punya. Terus kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Sesederhana itu kan, tapi tentunya ada versi-versi yang lebih canggih ya, ada yang khusus terkait sektor-sektor tertentu, ya kan, itu ada aspek atau dimensi yang khusus pada sektor tersebut ya. Pak.